Selamat datang di Kavya Science. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang induksi elektromagnetik untuk fisika kelas 12. Nah, pada bab induksi magnetik yang telah kita pelajari sebelumnya, kita ketahui bahwa jika sebuah arus listrik dialirkan pada sebuah kawat melingkar, maka akan dihasilkan induksi medan magnet dengan besar B pada kawat tersebut. Dari kejadian ini, dapat kita katakan bahwa arus listrik dapat menimbulkan induksi medan magnet. Nah, sekarang pertanyaan yang muncul adalah, jika arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, lalu apakah medan magnet juga dapat menghasilkan arus listrik? Pertanyaan ini dijawab oleh Michael Faraday pada eksperimen yang dilakukannya. Dalam eksperimennya, Faraday menggunakan sebuah kumparan, medan magnet, dan pengukur tegangan untuk membuktikan bahwa arus listrik dapat dihasilkan melalui induksi medan magnet. Pada awalnya, magnet dipegang dalam keadaan diam di luar kumparan kawat. Beberapa saat kemudian, magnet didekatkan ke dalam kawat kumparan. Saat magnet dimasukkan ke dalam kumparan, ternyata alat ukur pembaca tegangan bergerak menyimpang. Yang awalnya itu 0, bergerak menyimpang ke sebelah kiri ya. Nah, bergeraknya pembaca tegangan ini menandakan bahwa ada arus listrik yang mengalir di kumparan saat magnet memasuki kumparan tersebut. Nah, namun ada hal unik yang terjadi pada kejadian ini. Saat diukur dan dihitung, ternyata arus listrik yang dihasilkan berlawanan arah dengan medan magnet asalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara arus listrik dan medan magnet dapat digambarkan dengan kaidah tangan kanan. Jika kita anggap ibu jari sebagai arah medan magnet, maka arah arus listrik akan sesuai dengan keempat jari kita yang melingkar gitu ya. Nah, pada contoh yang kita lakukan, kita mendekatkan bagian utara magnet ke kumparan. Sesuai dengan aturan tangan kanan, seharusnya akan dihasilkan arus listrik I yang melingkar ke arah atas. Tetapi saat dilakukan pengukuran dan perhitungan, ternyata arus I yang dihasilkan malah berlawanan dengan arah arus I si B ini ya. Dia melingkarnya malah ke bawah gitu. Nah, keanehan ini dapat dijelaskan oleh Lenz melalui hukum Lenznya yang menyatakan bahwa arus induksi selalu menimbulkan medan magnet induksi yang berlawanan dengan perubahan medan magnet asalnya. Jadi maksud dari si Lenz ini, hukum Lenz ini, adalah ketika medan magnet B bergerak memasuki kumparan, maka secara spontan kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet yang berlawan dengan arah medan magnet B tadi. Jadi misalkan, nah, ini kan ada si B masuk dari kanan ke kiri dari magnet ya. Secara spontan, kumparan ini bakal menghasilkan sebuah induksi, medan magnet induksi, yang dimana besarnya tuh sama, cuman arahnya berlawanan dengan arah medan magnet B masuk tadi. Nah, B induksi inilah yang menjadi acuan kita untuk menentukan arah arusnya gitu ya. Nah, dan si B induksi inilah yang menjadi penyebab kenapa arah arus tuh berlawanan dengan arah si medan magnet datang, I-nya. Yang harusnya ke atas, malah geraknya ke bawah. Oke? Sama seperti yang dikatakan sebelumnya, saat medan magnet memasuki kumparan, maka akan ada tegangan yang terbaca pada pembaca tegangan. Ya kan? Misalkan ada induksi medan magnet B masuk ke dalam kumparan, maka akan ada tegangan yang terbaca. Nah, besarnya tegangan ini sebanding dengan perubahan fluks magnet dan banyaknya lilitan dari kumparan tersebut. Besarnya tegangan ini kita namakan dengan GGL atau gerak gaya listrik, yang dimana si GGL ini sama dengan negatif N dikali D flux per dt. Nah, N ini merupakan banyaknya lilitan kawat. D flux per dt ini merupakan perubahan flux tiap waktu
yang dialami oleh si kawat. Nah, sekarang fluksnya sendiri itu merupakan perkalian antara besarnya medan magnet dari dari si magnet dikali dengan luas permukaan kumparan tersebut. Ya. Nah, di sini satuan untuk si GGL atau tegangan itu adalah volt dan N itu merupakan jumlah lilitan kawat, serta untuk si flux itu satuannya Weber. Nah, tanda negatif yang di sini kan ada tanda negatif nih ya di bagian GGL. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa tegangan yang terbaca itu merupakan hasil dari medan magnetik yang berlawanan dengan medan magnet tadi. Jadi si GGL ini merupakan tegangan yang dihasilkan dari medan magnet induksi yang telah kita bahas sebelumnya gitu ya. Nah, sebagai catatan, flux di sini merupakan banyaknya medan magnet yang menembus permukaan kumparan secara tegak lurus. Atau flux ini bisa dikatakan merupakan perkalian antara B dengan A. Di sini ada induksi medan magnet B masuk dan ada luas permukaan dari si kumparan. Nah, dikarenakan si flux ini vektor, maka apabila medan magnet yang masuk itu merupakan membentuk sudut gitu ya. Misalkan ini kan tegak lurus nih. Misalkan dia membentuk sudut si medan magnetnya, maka si medan magnet ini harus diuraikan dulu ke arah X agar kita bisa menentukan berapa besar fluxnya gitu ya. Nah, kalau yang pada kasus kayak ini, misalkan ini ada theta, ini ada B, dan kita ini ambil 0, maka besarnya flux itu merupakan B cos theta dikalikan dengan luas permukaan, atau flux sama dengan BA cos theta. Nah, seperti itu. Jadi kita uraikan vektornya dulu, dan kita cari vektor tegak lurus antara permukaan dengan medan magnet. Lalu kita kalikan, dapatlah flux. Nah, sekarang kita bisa tuliskan GGL itu sama dengan negatif N dikali D flux per dt. Nah, fluxnya bisa kita ubah menjadi D per dt dari BA cos theta. Nah, jadi kita bisa gunakan rumus yang ini, dan kita juga bisa gunakan rumus yang ini. Oke. Untuk arus listriknya, atau I, itu bisa kita cari dengan membagi GGL dengan hambatan dari si kumparan. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan gunakan pengertian dan rumus yang telah kita dapatkan pada contoh soal berikut ini. Nah, misalkan, sebuah kumparan terdiri dari 1200 lilitan berada dalam medan magnet. Apabila pada kumparan terjadi perubahan flux magnetik yang besarnya tuh 2 kali 10 pangkat min 3 Weber setiap detik, maka di sini kita diminta untuk mencari besarnya GGL yang timbul pada kumparan. Nah, di sini kita ketahui bahwa N atau banyaknya lilitan itu adalah 1200, dan perubahan flux setiap waktu di sini ya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 Weber per sekon ya. Nah, di sini kita ingat GGL itu kan sama dengan negatif N dikali D flux per dt. Berarti besarnya GGL ya tinggal kita kalikan aja 1200 dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Dari perkalian kita dapatkan bahwa besarnya GGL itu adalah negatif 2,4 volt. Jadi ketika si magnet ini dimasukkan induksi B gitu ya, maka akan terbaca tegangan sebesar negatif 2,4 volt di galvanometer atau pembaca tegangan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 ini mirip dengan contoh soal pertama. Di sini ada sebuah kumparan terdiri dari 20 lilitan
dan luasnya tuh sama dengan 300 cm kuadrat. Di sini si kumparan ini berada dalam medan magnet yang besarnya 6 kali 10 pangkat min 4 Weber per meter kuadrat. Jadi ini medan magnetnya ya, B. Jika medan magnet berubah secara tetap hingga 0 selama 0,01 detik, maka kita diminta untuk mencari induksi medan magnetnya. Nah, sekarang diketahui bahwa banyaknya lilitan atau N itu sama dengan 20. Dan besarnya luas permukaan A itu sama dengan 300 cm kuadrat. Nah, ini kita ubah dulu ke meter kuadrat. Akan menjadi 0,03 meter kuadrat. Dari soal diketahui bahwa B0 atau induksi medan magnet awalnya itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 Weber per meter kuadrat. Nah, sekarang kita bisa mencari GGL ya. Kita tuliskan. Rumus GGL itu sama dengan negatif N. Di sini kita pakai delta flux per delta T. Delta flux di sini ini merupakan pengurangan antara flux akhir dikurangi dengan flux awal dibagi dengan delta T. Delta T ini merupakan waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Nah, di sini dari soal dikatakan bahwa medan magnet berubah secara tetap hingga 0. Nah, berarti si medan magnetnya bakal 0 di akhirnya gitu ya. Dalam selang waktu 0,01 detik. Nah, berarti kita bisa tuliskan B-nya 0 dikali A itu 0. Nah, sekarang B0 dikali A, ini kita tuliskan. Dan T dikurang T0 itu sama dengan 0,01 detik. Banyaknya lilitan kawat itu sama dengan 20 lilitan. B0-nya ini, A-nya ini, dan T min T0-nya 0,01 detik. Nah, sekarang kita bisa hitung. Ya. Ini jika kita kalikan jadi positif ya. Jadi, kita coba kalikan dulu N di dalam ini. 6 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,03 itu sama dengan negatif. Dikarenakan ini negatif. Negatif 1,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, selanjutnya. Negatif 20 dikalikan 1,8 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,01. Dari perhitungan kita dapatkan bahwa besarnya GGL yang terbaca ketika si medan magnet ini berubah dari B0 ke B itu adalah 0,036 volt. Nah, jadi kita bisa menentukan besarnya GGL dari soal yang diberikan. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Kavya Science.